15. Dan pada hari ini Ustazah juga tadi pagi sudah memberikan tugas kepada anak-anak kan untuk mengerjakan halaman yang ada di halaman 15. Nah, apa yang sudah kalian kerjakan pada halaman 15 itu berkaitan dengan penjelasan Ustazah pada hari ini. Jadi pada hari ini Ustazah akan menjelaskan kata ganti, tapi tidak dalam bahasa Indonesia ya. Kita tahu kan kalau Ustazah ngajar bahasa Arab. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang kata ganti dalam bahasa Arab. Nah, kemarin Ustazah pernah menjelaskan pada bab 1 itu kita sudah belajar tentang perkenalan. Ada yang kemarin Ustazah jelaskan tentang ismi, kemudian ismuka, ismuki, ismuha, dan ismuhu. Nah, itu akan Ustazah jelaskan pada hari ini. Coba silakan perhatikan ke depan. Oke, yang pertama ada dalam bahasa Arab itu ada yang namanya domir. Domir itu kalau misalnya kalian dalam bahasa Indonesia itu yang artinya aku, kamu, dia, itu namanya domir kalau dalam bahasa Arab. Nah, dalam bahasa Arab itu ada pengelompokan untuk aku, dia, kemudian kamu. Pengelompokannya apa? Pengelompokannya itu berdasarkan jenis kelamin, perempuan dan laki-laki gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu tidak sama ya. Kalau misalnya kita menunjuk ke bahasa Indonesia, misalnya Ustazah nunjuk ke dia sama ke Ilham, atau ke dia sama ke Aisyah. Dia sama Aisyah itu kan laki-laki dan perempuan, tapi Ustazah tetap menunjukkan iya kamu dia, iya kamu Aisyah. Nah, itu kan sama kamunya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu berbeda. Ketika untuk menunjuk kamu di sini, untuk kata yang pertama yaitu domir untuk orang kedua tunggal. Orang kedua tunggal itu dalam bahasa Indonesia artinya kamu. Jadi kita berbicara langsung sama orangnya. Nah, kalau untuk laki-laki, kamu dalam bahasa Arab itu adalah anta. Apa anak-anak? Anta. Nah, kalau untuk perempuan itu anti. Ingat ya, untuk laki-laki itu anta dan untuk perempuan itu anti. Jadi kalau misalnya Ustazah menunjuk ke dia, berarti Ustazah bilang anta. Tapi kalau Ustazah menunjuk ke misalnya ke Karin, berarti Ustazah bilangnya anti. Begitu ya. Nah, kemudian untuk kata gantinya, bagaimana untuk kata gantinya? Nah, untuk kata ganti kamu untuk laki-laki itu menggunakan kata ganti ka. Apa kata gantinya? Ka. Nah, kalau misalnya untuk kata ganti perempuan, kamu perempuan itu menggunakan ki. Artinya di sini adalah mu. Jadi kita coba lihat contohnya ya. Contoh yang pertama untuk kata ganti laki-laki. Di sini coba perhatikan. Anta tilmidun. Anta tadi apa artinya? Kamu. Kamu laki-laki. Kenapa di sini pakainya anta? Coba lihat di sini. Tilmidun. Tilmidun adalah kosakata untuk mudzakkar. Mudzakkar itu untuk jenis yang laki-laki. Jadi di sini pakainya anta. Makanya di sini anta tilmidun. Artinya kamu murid atau kamu seorang murid. Kemudian di sini selanjutnya di bawahnya ada ismuka Isa. Namamu adalah Isa. Nah, yang tadi Ustazah jelaskan, anta menggunakan kata ganti ka. Lihat di sini, perhatikan. Karena di sini menggunakan anta, maka di sini menggunakan ka. Anta tilmidun. Ismuka Isa. Kamu seorang murid atau kamu murid. Namamu Isa. Nah, mu-nya di sini itu menggunakan ka. Kenapa? Karena di sini domirnya adalah anta. Nah, kemudian untuk yang kedua. Yang kedua adalah untuk perempuan anti. Kata gantinya apa di sini? Kata gantinya adalah ki. Nah, untuk ki itu coba kita lihat di contoh kalimatnya ya. Di sini ada anti tilmidatun. Nah, apa yang berbeda dengan nomor 1? Coba kita lihat. Beda yang pertama adalah sini. Yang atas menggunakan anta, yang bawah menggunakan anti. Coba kita lihat tilmidun. Yang beratas menggunakan tilmidun, yang bawah menggunakan tilmidatun. Kosakata juga menyesuaikan dengan domir atau dengan pelakunya.
ketika di sini domirnya muannas atau perempuan, maka kosakatanya pun harus muannas atau harus perempuan, harus berjenis muannas. Ketika di sini kosakatanya muzakkar, jenisnya juga muzakkar. Coba kita lihat artinya. Anti tilmidatun, kamu murid. Di sini yang kedua, ismuki Aisyah, namamu Aisyah. Nah, kenapa di sini menggunakan ki bukan ka? Karena di sini kata ganti untuk anti menggunakan ki. Makanya di sini ismuki karena di sini domirnya anti. Maka di sini anti tilmidatun, ismuki Aisyah, kamu murid, namamu Aisyah. Jika dilihat antara nomor 1 dan nomor 2 itu sama artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Cuman dalam bahasa Arab dia lebih rinci. Antara perempuan dan laki-laki dia dibedakan. Ketika laki-laki dia menggunakan ka kata gantinya. Sedangkan ketika perempuan nanti dia menggunakan ki kata gantinya. Itu untuk yang orang kedua tunggal, kamu laki-laki dan kamu perempuan. Yang kedua yaitu orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal itu saya atau aku. Itu membicarakan diri kita sendiri. Di sini bahasa Arabnya apa? Ana. Masih ingat ya bahasa Arabnya ana atau saya atau aku, sama aja. Nah, untuk kata gantinya ana itu menggunakan ya. Ingat ya, kata gantinya ya. Di sini artinya ku. Coba kita lihat ke contoh kalimatnya. Ana tilmidun wa ismi Muhammadun. Artinya aku murid dan namaku Muhammad. Nah, di sini mana yang menunjukkan kata ganti? Lihat di sini. Ismi. Nah, ismi ini di sini menggunakan ya. Kenapa? Karena di sini namaku. Makanya di sini menggunakan ya. Ismi, namaku Muhammad. Mungkin contoh lain juga bisa. Aku murid, ana tilmidatun. Misalnya ustazah yang bilang, ana tilmidatun, ismi Rizki. Nah, itu untuk kalau misalnya untuk yang ana itu bebas, laki-laki dan perempuan sama saja, tidak ada perbedaan. Di sini tetap menggunakan kata gantinya ya, gitu. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 3, yaitu orang ketiga. Orang ketiga itu untuk menunjuk dia. Jadi kita tidak berbicara langsung. Misalnya ustazah menunjukkan itu loh orang itu. Nah, itu loh dia. Nah, di sini untuk kata ganti dia. Yang pertama untuk yang laki-laki. Apa untuk laki-laki? Laki-laki dalam bahasa Arab dia itu adalah huwa. Apa? Huwa. Kita lihat kata gantinya apa di sini? Hu. Bentuknya seperti ini ya. Hu. Di sini kata ganti untuk huwa. Kita lihat ke contoh kalimatnya. Huwa min Surabaya. Dia dari Surabaya. Ismuhu Muhammadun. Namanya Muhammad. Nah, beda ya. Tadi yang dari pertama ismuki, ismuka, ismuki, ismi. Yang ini ismuhu. Nah, ini adalah kata ganti. Ini yang namanya kata ganti. Hanya berbeda menyesuaikan dengan domirnya. Karena di sini domirnya huwa atau dia laki-laki, maka di sini menggunakannya ismuhu. Di sini kan ada huwa ya di awal kalimatnya. Dia dari Surabaya, namanya Muhammad. Huwa min Surabaya, ismuhu Muhammadun. Oke? Kemudian yang kedua yaitu untuk dia perempuan. Dia perempuan bahasa Arabnya adalah hiya. Hiya. Nah, kata gantinya apa anak-anak? Kata gantinya adalah ha. Artinya sama. Hu atau ha artinya sama. Artinya adalah nya. Nah, kemudian kita lihat ke contoh kalimatnya ya. Contoh kalimatnya kita perhatikan. Di sini ada hiya min Jakarta. Ismuha, lihat ini. Ismuha Aisyah. Nah, di sini dia dari Jakarta. Namanya Aisyah. Nah, kenapa di sini pakai namanya Aisyah bukan
nama ya. Nah, di sini kita perhatikan kata gantinya ada ha. Artinya hampir sama. Dia dari Surabaya, namanya Muhammad. Dia dari Jakarta, namanya Aisyah. Di sini perbedaannya hanya pada kata gantinya. Artinya di sini nya, kemudian ku, mu, dan mu. Itu yang kita pelajari pada materi hari ini. Jadi, bagaimana kita bisa membedakan penggunaan kata ganti sesuai dengan domirnya, sesuai dengan pelakunya, sesuai dengan siapa yang sedang berbicara, dengan siapa kita berbicara. Ketika kita bertanya, ketika kita memperkenalkan diri, atau ketika kita memperkenalkan orang lain gitu. Jadi misalnya Ustazah memperkenalkan, Ismi Rizky. Kalau Ustazah bilang ke misalnya Karin, Ismuki Karin. Kalau Ustazah bilang ke orang yang ada misalnya di rumah gitu, misalnya ibu kalian, Ismuha, misalnya nama ibunya siapa? Laila, Ismuha Laila. Kalau Ustazah bilang nama ayah kalian, berarti Ismuhu, misalnya Ahmad. Karena tadi materi yang dapat Ustazah jelaskan tentang kata ganti. Jangan lupa diulang-ulang ya di rumah tentang kata ganti. Anta, anti, ana, huwa, dan iya. Nah, setelah kalian menonton video ini, nanti untuk latihan silakan kalian buka buku bahasa Arab pada halaman 18. Ada nomor 1 sampai 10, silakan dikerjakan. Sambil menonton video Ustazah, silakan kalian pahami, kemudian dilanjutkan mengerjakan tugas halaman 18. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pada materi hari ini. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih Ustazah tutup pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.